Halo, selamat datang di Adi Lantai bersama gue Mei Tanjung yang dimana kita akan membahas hal-hal dan fakta-fakta menarik dari dunia olahraga yang gue kemas secara iseng-iseng doang. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas dan menceritakan kisah seorang tokoh penting bagi sebuah klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Ayo kita cari tahu. Tapi sebelum kita masuk ke kontennya, gue mohon sama kalian buat subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa di klik like serta share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan konten-kontennya. Kalau kalian ada kritik dan saran, boleh kalian komen di bawah. Let's go. Di luar kompetisi domestik yang acak dijuarainya, Los Blancos, julukan dari Real Madrid, jadi momok di kompetisi Eropa. Pada tahun 1930-an, El Real mulai jadi klub yang ditakuti. Namun, satu dekade berikutnya hancur lebur akibat Perang Saudara Spanyol. Lantas, pada awal 1980-an, prestasinya kembali menukik adalah Lorenzo Sanz, presiden klub ke-14 yang melecut kebangkitannya dengan menggagas Akademi Muda La Fabrica. Maka ketika Florentino Perez memimpin di awal 2000-an, ia punya barisan Los Galacticos yang amat memukau dunia. Reputasi Real Madrid jelas takkan dihormati seperti saat ini tanpa peran dari bapak Real Madrid, Bernabeu. Dialah yang meletakkan fondasi kejayaan Real Madrid dari puing-puing kehancuran gegara perang. Lahir di Almansa, kota kecil di Provinsi Albacete, Spanyol, pada tanggal 8 Juni 1895, Bernabeu merupakan satu dari 5 anak pasangan Jose Bernabeu Ibanez dan Antonia Yeste Nunes. Keluarganya merupakan keluarga kaya karena ayahnya tuan tanah sekaligus pengacara, sementara Antonia berdarah Kuba. Mata Bernabeu kecil berbinar-binar begitu melihat si kulit bundar. Itu mulai dialaminya sejak keluarganya pindah ke kota Madrid dan dia sering diajak ayahnya menonton langsung pertandingan Madrid FC, sebutan Real Madrid sebelum 1892 ya. Saat itu Madrid FC berbasis di sebuah lapangan sederhana di Calle de O'Donnell. Tak ayal di usia dini sepak bola sudah menjakiti Bernabeu meski ia harus membagi waktu dengan pendidikan dasarnya di Agustinos de El Escorial dan kemudian berlanjut ke tingkat menengah atas di Cardenal Cisneros Institute. Namun di saat ia membuka jalan bagi karir di lapangan hijau, cobaan berat menghinggapinya. Kematian ibunya saat ia masih kecil membekaskan kepedihannya. Ayahnya juga meninggal saat ia masih sangat muda, tetapi pada 1910 ia sudah bisa masuk tim junior Madrid FC dan bahkan pada 1912 sudah menembus tim utama. Meski saat itu ia dan rekan-rekannya mesti lebih dahulu merapikan rumput, membersihkan bebatuan, memasang pagar dan mengecat sendiri tiang gawangnya. Tulis dari jurnalis sejarawan Felix Martialay dalam Una Historia de la Selección Española de Fútbol pada tahun 1977-1978. Lantaran sepak bola belum bisa dijadikan mata pencaharian dan Bernabeu sudah jadi yatim piatu, ia mesti patungan dengan 4 saudaranya untuk bisa menyambung hidup dan melanjutkan pendidikan. Dia melanjutkan studi hukum pada tahun 1915. Ia juga terpaksa absen dari Madrid FC karena harus bekerja di Oviedo. Sebelum kembali ke Madrid FC, ia bekerja di pabrik peralatan makan perak. Setelah itu, Bernabeu comeback untuk bermain hingga 1926. Pada musim 1920 hingga 1921, Bernabeu sempat membelot ke klub sekota Athletic Madrid, kini Atletico Madrid. Mengutip laman dari resmi klub, Bernabeu yang bermain di posisi gelandang dan penyerang punya keunggulan pada fisiknya dan komitmennya sebagai tim player. Dari 80 partai resmi bersama Real Madrid sebelum ganti sepatu, Bernabeu punya catatan impresif yakni 70 gol. Antara 1927 dan 1935, dia tetap di Real Madrid bahkan memegang rangkap jabatan di klub seperti asisten pelatih, pelatih kepala, manajer, sekretaris, hingga direktur delegasi tim. Semasa mengurus klub, Bernabeu tak terpengaruh suasana politik yang memanas pada tahun 1930-an akibat perseteruan kalangan nasionalis dan republik. Relasinya dengan sejumlah kolega dari dua kutub politik tetap ia pertahankan, dan itu pula yang menyelamatkan nyawanya kala Perang Saudara Spanyol meletus pada tahun 1936.
Bernabeu selalu jadi oposan presiden klub Rafael Sanchez Guerra saat itu menyoal perang. Ia pernah bilang, "Saya tak pernah sekalipun menjadi kader partai politik, baik itu merah maupun fasis." Terlepas sebenarnya, Bernabeu pernah datang ke rapat yang dipimpin Jose Maria Gil Robles dari partai sayap kanan, CEDA. Saudaranya Antonio merupakan wakil parlemen fraksi CEDA. Situasi perang kemudian mengubah segalanya. Saat perang berkobar hebat, Bernabeu terpaksa bersembunyi gara-gara semua fasilitas klub direbut para kombatan sayap kiri. Bermodalkan identitas palsu sebagai perawat, ia mencari suaka ke kedutaan Perancis. Saat itu, kota Madrid sempat terkepung. Bernabeu diselamatkan Alonso, seorang sekretaris klub pro-komunis. Dia selamat dari penangkapan dan eksekusi berkat intervensi duta besar golongan Republik untuk Perancis yang merupakan pendukung klub. Bernabeu pun bersembunyi di kedutaan Perancis dan diselundupkan ke wilayah Perancis. Dua pemain bintang, Ricardo Zamora dan Joseph Samitier, juga diselamatkan dari anarkisme milisi Republik. Tak lama setelah berlindung di Prancis, Bernabeu kembali ke negerinya dengan menyandang senjata. Ia menggabungkan diri ke pasukan Cuenca pimpinan Jenderal Muñoz Grandes. Ia turut dalam kampanye pasukan yang merebut Basque dan kota Barcelona pada Maret 1939. Santiago Bernabeu pernah mengungkapkan, "Saya memilih satu pihak di perang saudara dan di kemudian hari saya menyesalinya. Saya tak begitu suka membicarakannya, terutama setelah sekian lama dan tak lagi mengetahui mana pihak yang baik dan mana yang buruk. Kesimpulannya, saya memilih pihak yang salah." Usai perang dengan 3 keping medali penghargaan, Cruz de Mérito Militar, Cruz de Guerra, dan Cruz de Champaña, Bernabeu balik kandang dengan harapan bisa membangkitkan klub yang mati suri. Kepengurusan lama sudah lenyap lantaran banyak pengurusnya yang tewas maupun hilang dalam perang. Fasilitas klub juga setali 3 uang. Estadio San Martin yang dijadikan Real Madrid sejak 1924 porak-poranda. Sejumlah trofi hilang entah kemana. Bernabeu mesti pontang-panting merestrukturasi klub. Tantangan terbesarnya adalah memanggil kembali para pemain, direktur, dan anggota klub yang masih hidup usai perang. Kendati berada di belakang barisan Franco semasa perang, Bernabeu tak serta-merta mendapat dukungan fulus dari pemerintahan. Justru Atletico Aviación, nama lama Atletico Madrid, yang lebih mendapat perhatian. Setidaknya kemudian ia bisa menarik dukungan dan kemudian mengangkat legend Eduardo Sáenz de Buruaga, salah satu kolega terdekat Franco, untuk menjadi presiden kehormatan. Tak heran kemudian dewan direksi klub banyak ditempati perwira militer. Presiden resmi klub hingga 1940 pun ditempati militer, yakni Adolfo Meléndez, dan kemudian disambung Antonio Santos Peralba hingga 1943. Kondisi itu perlahan oleh Bernabeu dimanfaatkan untuk memakai koneksi di lingkaran Franco guna membangun stadion anyar di samping yang utama membangun tim. Terlebih setelah ia memegang tampuk kepresidenan mulai tanggal 11 September 1943. Bernabeu menduduki jabatan presiden setelah Peralba dipaksa melepaskan jabatannya. Penurunan paksa itu berawal dari terjadinya kerusuhan antar pendukung pada sebuah laga El Clasico kontra Barcelona yang notabene musuh dalam perang pada tahun 1943. Pemerintahan Franco yang masih dipusingkan oleh pembangunan pasca perang mengambil jalan pintas, memaksa kedua presiden klub mengundurkan diri. Di awal rezim Bernabeu, Real langsung kembali mengejar gelar pada 1943. Yang lebih penting adalah kejeniusan Bernabeu dan koneksinya dengan rezim baru dalam membangun stadion baru, Nuevo San Martin. Dibantu Jenderal Jose Moscardo, Real Madrid bangkit di rezim Franco dengan membelokkan aturan di mana pemain asing diperbolehkan. Merekrut pemain jenius asal Argentina, Alfredo Di Stefano. Real Madrid pun meretas kejayaannya pada 1950-an. Saat itu pula Bernabeu menahkodai Real Madrid ke arah profesional dalam pengelolaan. Ia membangun sejumlah sektor baru dengan masing-masing tim teknis independen, serta membuka diri bagi orang-orang yang punya visi baru untuk mengembangkan klub. Begitu neraca keuangan mulai stabil dan bahkan menggemuk, Bernabeu mulai belanja pemain berkelas, asing maupun lokal. Selain Di Stefano, mulai dari Luis Meloni, Paco Gento, Emilio Santamaria,
Raymond Kopa, Ferenc Puskás, Jose Pirri, hingga Carlos Santillana. Hasilnya 16 titel La Liga, 7 Copa del Rey, dan 6 trofi European Cup, kini namanya Liga Champions, sukses diraih semasa 35 tahun rezim Santiago Bernabéu. Guna menghormati jasanya, rapat umum klub pada tahun 1955 menetapkan penggantian nama Stadion Nueva Chamartín dengan Estadio Santiago Bernabéu. Bernabéu memegang jabatannya hingga hembusan nafas terakhirnya pada tanggal 2 Juni 1978. FIFA yang saat itu tengah menggelar Piala Dunia di Argentina menetapkan 3 hari berkabung, pun dengan sejumlah klub rival domestik maupun Eropa termasuk Manchester United. Meski rival di lapangan, Bernabéu mengaku respek dan kagum pada MU, utamanya terhadap prestasi dan peran Matt Busby, pelatih yang pernah coba dibajak Bernabéu untuk pindah ke Madrid. Pada 1956, tepat setelah Manchester United memenangkan gelar Liga yang kesekian, Matt Busby ditawari melatih di Real Madrid. Presiden Madrid Santiago Bernabéu bilang padanya banyak melatih klubnya seperti mengelola surga. Matt Busby merespon dengan penolakan dan menggambarkan Manchester sudah seperti surga pribadinya. Alih-alih tersinggung, Bernabéu justru makin respect pada Busby dan Manchester United. Sebaliknya, MU tak akan pernah melupakan simpati, perhatian dan bantuan Bernabéu kala tim itu goyah pasca tragedi Munich 1958. Bernabéu sampai menawarkan beberapa pemain Real Madrid, salah satunya Di Stefano, untuk dipinjamkan ke Manchester United yang kehilangan banyak pilar utamanya. Setelah tragedi itu, Bernabéu menemui Di Stefano. Dia berkenan pergi ke Manchester sampai akhir musim. Manchester dan Madrid sama-sama membayar setengah gajinya, akan tetapi FA, induk sepak bola Inggris, melarangnya karena mengancam potensi pemain Inggris. Akhirnya Madrid membantu dengan cara-cara lain. Di antara bantuan Real Madrid adalah membuat umbul-umbul dan bendera penghormatan bertuliskan Champions of Honor. Nama-nama korban tragedi Munich diteriakkan di sana. Umbul-umbul dan bendera dijual dan hasilnya disumbangkan kepada MU. Bantuan lain berupa tawaran paket liburan cuma-cuma ke fasilitas mewah di Spanyol. Tujuannya untuk pemulihan jiwa para korban luka yang terguncang. Yang terakhir, laga persahabatan untuk menggalang dana. Usai tragedi Munich, United bahkan tak pernah membayangkan prestasi Eropa, lebih kepada bagaimana bisa bertahan di First Division. Jadi harapan Busby di duel persahabatan itu adalah untuk menghidupkan kembali mimpi Eropa ke depannya. Pertandingan melawan para pemain sekelas Puskás dan Di Stefano bisa mewujudkan mimpi Eropa fans dan para pemain. Laga perdananya digelar di Old Trafford pada Oktober 1959 dan dipadati 80.000 supporter. Real Madrid dengan mudah menggasak tuan rumah 6-1 di laga kedua di Madrid. Sebulan kemudian, MU mampu mengimbangi kendati tetap kalah 5-6. Pendapatan dari tiket di dua laga itu disumbangkan kepada MU, sementara fee buat Real Madrid lain soal. Biasanya Real Madrid mematok tarif 12.000 pound sterling untuk pertandingan persahabatan, tetapi Santiago Bernabéu mengatakan kepada manajemen United, bayar saja semampunya. Itu dia sedikit cerita dari gue tentang kisah seorang tokoh penting dari klub sepak bola Real Madrid, Santiago Bernabéu. Kalau ada sedikit kesalahan atau ada yang kurang tepat dari ulasan tersebut, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Gua Mei Tanjung, gue cabut.